Baik, tentu sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita coba untuk mereview materi. Nah, dalam rangka persiapan untuk ulangan harian. Nah, ini materinya nanti mungkin dipilih-pilih saja karena saya nggak hafal, Mei, yang nomor berapa aja. Nah, tapi silakan Anda bisa lihat bahwa kelihatannya cam scanner dari Melan ini terang banget ya, jadi kita agak silo gitu bacanya. Oke, kita mulai dari nomor berapa, Mei? Dari nomor 1 ya? 2 sampai 6 dulu, Pak. 2 sampai? 6. Oke ya, kita mulai dari nomor 2 sampai nomor 6. Oke, nomor 2. Sebuah uji dilakukan terhadap seutas kawat dengan jari-jari. Oke, ini jari-jari kawatnya 1 mm untuk menentukan bagaimana kawat tembaga akan menahan tumpukan es ketika kawat digunakan sebagai jaringan listrik. Diperoleh hasil bahwa suatu gaya, oke, ini gaya berarti F, suatu gaya 300 Newton akan menyebabkan kawat tertarik dari panjang 100 menjadi, oke, ini L0-nya, ini LT-nya ya, berarti delta L-nya ketahuan. Dan ketika tumpukan es dibersihkan atau dihilangkan, kawat kembali kepada panjang asalnya. Tegangan dan regangan dan modulus elastis kawat tembaga dalam satuan SI berturut-turut. Oke ya, kita mulai dulu yang pertama dengan tegangan. Mana ini pulpennya nih. Oke. Nah, tegangan, yang dimaksud dengan tegangan itu kan gaya per satu satuan luas, ya kan? Nah, di sini kita lihat berapa gayanya. Gayanya itu 300 Newton, ya kan? 300 Newton. Lalu dibagi dengan luas. Luasnya ini, kawat ini dianggap kawat lingkaran. Berarti dia pi R kuadrat, ya kan? Sehingga dia 300 dibagi menjadi dibagi. Nah, pi-nya itu kan 3,14 ya, 3,14. Lalu R kuadrat, R-nya itu 1 mm. Maka 1 mm dijadikan meter. Berarti 1 kali 10 pangkat min berapa? Min 3. Dikuadratin pula, jadi 1 kali 10 pangkat min 6. Gitu ya. Nah, maka kita langsung hitung aja tuh. Gimana cara menghitungnya itu? 300 dibagi 3,14 kali 1 lah ya. 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya itu 95555 sekian atau 95,5 kali 10 pangkat minus berapa? Ya, jadi kan min 6-nya naik ya. Jadi 9,55 kali 10 pangkat 7. Oke. Itu kita baru mencari apa? Baru mencari tegangan. Nah, di situ diminta tidak hanya tegangan, tapi regangan juga, ya kan? Tegangan, regangan. Nah, masih ingat nggak kalau regangan itu apa? Delta L per L0. Oke, delta L per L0.
Loh, Pak, di situ kok kan delta L-nya nggak ada. Nah, delta L itu adalah L0, LT dibagi L0. Nah, LT-nya itu adalah 100,11 meter, L0-nya 100, maka delta L-nya berapa itu? 11 ya. Delta L-nya 11, L0-nya 100. Maka regangannya adalah 0,11 ya, itu regangannya. Jadi 0,11. Pak Jundan. Ya. Bukannya delta L-nya 0,11, Pak? Delta L-nya oh iya, bukan 111 ya. 100 jadi 100,11, maka dia 0,11. Maka berarti 1,1 kali 10 pangkat min berapa tuh? Bentar, saya cari penghapus. Ya, jadi ini hasilnya jadi 1,1 kali 10 pangkat minus 3 ya? 3. Minus 3. Adanya 0,11, Pak. Iya, atau 11 kali 10 pangkat minus 2. Itu regangan. Ya, tegangan dapat, regangan dapat. Lalu yang ketiga modulus yang. Masih ingat nggak modulus yang itu apa? Modulus yang itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Ini modulus yang nih. Nah, karena modulus yang itu adalah tegangan dibagi regangan, maka kita lihat nih, tegangannya itu kan 9,55 kali 10 pangkat 7, ya kan? Dibagi dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 3. Jadi berapa itu hasilnya? Bagi 1,1 kali 10 pangkat minus 3. 8,68 kali 10 pangkat 10, Pak. Oke ya, jadi 8,8. 0,68, Pak. 8,68 ya? Iya. Kali 10 pangkat 10. Nah, jadi itulah tegangan ya. Tegangan, ini tegangan, nih tegangan. Yang ini regangan. Dan yang ini modulus elastis. Modulus yang. Oke, bisa dipahami nomor 2. Andre, oke, Andre? Iya, Pak. Nah, kita lanjut ya. Lanjut langsung ke soal nomor 3. Perhatikan kurva tegangan dan regangan seutas kawat pada gambar di samping. Modulus yang pada kawat tersebut itu adalah, nah, modulus yang itu kan tegangan dibagi dengan regangan. Lalu gimana? Di mana tegangan dibagi dengan regangannya itu? Di wilayah antara 0 sampai 16 ini. Kenapa? Karena wilayah dari 0 sampai 16 inilah wilayah elastis, ya. Kalau ini sudah plastis nih, ini sudah plastis. Nah, sementara elastis itu dari 0 sampai ini, sampai titik di mana dia masih linier. Nah, maka modulus yang itu tidak lain adalah tangen tetanya. Ini kalau di sini adalah sudut theta, maka modulus yang itu adalah tangen theta. Di mana tangen theta itu nilainya adalah delta tau, delta tegangan, dibagi dengan delta regangan. Ya, jadi delta tegangan dibagi dengan delta regangan. Ini modulus yangnya. Nah, dari situ kita masukin tuh dari grafik. Delta tau-nya itu berapa? 16 ya. 16 kali 10 pangkat 7. Jadi 16 kali 10 pangkat 7.
Lalu delta E-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 4. 8 kali 10 pangkat min 4. Maka 16 dibagi 8 itu 2 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 11. 11. Itulah tegangannya. Pokoknya kalau setelah belajar ini kemudian mata kalian siwer gara-gara tulisannya kecil, kita tahu siapa yang bisa kita salahkan ya. Pak Jundan, saya mau nanya Pak. Ya, Bedain plastis sama elastisnya itu dari mana ya Pak? oke. Ini pertanyaan yang bagus ini dari siswa yang biasa-biasa saja. Pak, cara bedain elastis atau plastis dari mananya? Nah, ini benar ya, ini pertanyaan bagus ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat grafik ini, nah ini kan grafik antara tegangan dengan regangan. Nah, ketika grafiknya ini masih linier, ya kan masih linier, maka ini dikatakan bendanya pada wilayah elastis. Tapi ini kan udah nggak linear lagi tuh. Ya kan artinya perubahan tegangan dengan perubahan regangannya ini sudah nggak linear lagi, perbandingannya udah nggak berbanding lurus lagi. Maka ini wilayah plastis. Nah, sementara yang linear ini yang garis lurus ini adalah wilayah elastis. Gitu ya, Sel. Ini pertanyaan keren nih, Sel. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama, Sel. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nomor 4. Diketahui seutas kawat dengan panjang awal L, luas penampangnya A, tetapan gayanya K, dan modulus yang E. Persamaan berikut ini yang tepat menyatakan hubungan modulus yang terhadap KA dan L. Nah, apa hubungan antara modulus yang dengan K dengan A dengan L? Nah, coba ya kita cek dulu. Ini modulus yang ini, E itu kan nilainya tegangan dibagi regangan. Tegangan itu adalah F per A, ya kan? Kemudian dibagi dengan panjang awalnya kan dibagi dengan delta modulus namanya regangan. Regangan itu adalah pertambahan panjang per panjang mula-mula. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka dia berarti FK dibagi A kali L0 per delta L kan. Maka F dikali L0 per A dikali dengan delta L gitu ya. Ini rumus modulus yang ya, modulus yang. Nah, dari rumus modulus yang ini, mari kita coba lihat. Ini kan hubungannya antara A, kemudian K, dan L. Nah, maka Anda harus ingat hukum Hooke. Apa kata hukum Hooke? Kata hukum Hooke F itu nilainya adalah K dikali delta L, ya kan? Atau K kali delta X. Ini F nih, F. Kemudian dikali dengan L0. L0-nya katanya L per A dikali dengan delta L. Nah, dari sini maka Anda bisa mencoret nih. Apa yang dicoret? Ini dia, ya kan? Nah, maka setelah kita coret, maka kita bisa tahu bahwa modulus yang itu nilainya adalah K dikali L0 per A. Gitu. Oke, bisa difahami nomor 4? Bisa, Pak. Oke. Ini
Ini kalian hari ini pada janjian ya? Nuansanya nuansa biru. Sampai Naila aja biru. Andre juga biru. Oke, nomor 4 oke ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah kita kerjakan. Bisa kita ke slide berikutnya. Oke, sebelum ke slide berikutnya ini harus dihapus dulu karena nggak bisa bergeser kalau nggak dihapus ya. Oke ya, kita ke slide berikutnya. Nah, masih dengan cam scannernya Melan jadi agak gimana gitu ya. Nomor 6. Nomor 5 ada nggak soalnya Mei? Nggak dikerjain? Ada, Pak. Ada ya. Tapi sebentar, apakah kepotong atau gimana nih? Nah, baik, sambil nunggu soal nomor 5. Sebelum nunggu soal nomor 5, kita kerjakan nomor 6 dulu ya. Itu nomor 5 yang kepotong pilihannya doang. Iya, soalnya di slide sebelumnya. Oh, ini soalnya nomor 5 nih. Ya, ini ya. Oke, soalnya nomor 5 ada ya di sini ya. Baik, kita coba kerjakan nomor 5 dulu deh. Nomor 5. Diketahui modulus yang. Modulus yang itu apa? Simbolnya E ya. Modulus yang aluminium 7 kali 10⁻10. Jika seutas kawat aluminium berdiameter, ini diameter. Ingat, diameter itu bukan luas ya. Panjangnya ini berarti L0 50 cm diregangkan. Diregangkan itu ditarik. Berarti ini delta L-nya. Gaya yang dikerjakan pada kawat tersebut adalah, ditanya gayanya. Nah, maka sama dari rumus tadi modulus yang E itu sama dengan F per A, ya kan? Dibagi dengan delta L per L0. Atau dengan kata lain F ya, F dikali L0 dibagi A dikali dengan delta L. Nah, Pak, masalahnya di situ A-nya tidak diketahui, tapi yang diketahui hanyalah diameter. Maka kita nyari tahu A-nya ya. Nah, kalau yang ditanya itu adalah F-nya, itu gimana? Berarti kita kali silang, maka F nilainya sama dengan E dikali dengan A dikali dengan delta L, ya kan, per L0. Nah, ini untuk nyari F-nya ya. Nah, sekarang Anda cari tuh, E-nya berapa tuh? E-nya ada 7 kali 10 pangkat 10. Ya, jadi 7 kali 10 pangkat 10. A-nya itu seperempat pi. Pi-nya itu adalah 3,14 dikali D kuadrat. D-nya itu berapa diameternya? 1,5 mm. 1,5 mm itu kalau kita kuadratkan yaitu 2,25 kali 10 pangkat berapa tadi? Kan milimeter ke meter. Berarti pangkat min 6 ya, kali 10 pangkat min 6. Pak Jundan. Nah, lalu delta L. Delta L-nya berapa? Delta L-nya 10 mm. 10 mm itu, aduh, kecil 0,01 ya. Nah, dibagi dengan panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya 50 cm, yaitu 0,5 meter. Nah,
Kalau soal kayak gini kemudian Anda ketemunya di ujian mandiri, SIMAK, UGM, dan seterusnya, itu nggak pakai kalkulator. Maka gimana caranya? Caranya kalian kalikan aja bilangan dasarnya semua. 7, ya kan? Dikali dengan 1/4, dikali dengan 0,25, dikali dengan 3,14, dikali dengan 2,25. Hasilnya sekian dibagi 0,5. Nah, hasilnya itu adalah mana pulpennya? 24,72 kali 10 pangkat. Nah, ini kan pangkatnya 10 min 6. 10 min 6 min 2. 10 min 8. 10 min 8 itu berarti pangkatnya 2. Ini oke, jadi kali 10 pangkat 3. Itu ya. Ada nggak pilihannya yang bilangan dasarnya 2472? Ada, Pak. Ada, Cak? Katanya 2475. Oke ya. 247275, betul. Ininya pakai 22/7, Pak. Oke. Nah, lalu yang jadi prinsipil, yang jadi inian utamanya yang mana ini ya, untuk mencari F berarti kita gunakan ini. Oke, itu soal nomor 5. Bisa dipahami, Nay? Pak, saya mau nanya. Tadi Ya. 10 pangkat min 2 itu yang mana, Pak? 10 pangkat min 2 ini nih yang 0,01. Oh. Ya kan? Mana nomor pulpennya? Nah, ini kan ada 0,01 kan? Nah, 0,01 itu adalah pertambahan panjangnya delta L-nya nih. Nah, delta L-nya 10 mm, kita jadikan meter, jadi 0,01. Gitu ya, Cak? Ya, makasih, Pak. Oke. Bisa lanjut, Mei? Bisa, Pak. Baik. Nah, kalau yang ini tidak sempat untuk dicatat, boleh di screenshot dulu ya. Sekarang kita ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ya, kita lihat. Soal nomor 6 itu kalau kita lihat, jika sebatang baja dengan luas penampang A, panjangnya L, modulus siangnya E dipanaskan, panjangnya akan bertambah sebesar delta L. Agar panjang batang tidak berubah jika dipanaskan, diperlukan gaya tekan sebesar berapa? Oh, diperlukan gaya tekan sebesar berapa? Agar pertambahan panjangnya tidak berubah. Nah, coba ya, gimana nih kalau kita ketemu soal begini? Nah, tentu ini ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama itu kita akan mencari agar panjang batang tidak berubah ketika dipanaskan. Nah, tentu kondisi yang pertama kita cari ini hubungan antara E, ya kan? E itu tadi sudah kita tulis berulang-ulang. E tidak lain adalah F dikali dengan delta L, ya kan? F kali L. Oh. Sebentar dulu nih, si Timo mau masuk, saya harus out dulu. Oke. Dibagi dengan A dikali dengan L0 gitu kan.
A L0. Oke ya, Mei, kamu saya jadiin host Mei, supaya kalau ada yang keluar masuk kamu yang admit. Oke, Pak. Nah, sekarang kita coba lihat, agar delta L-nya tidak mengalami perubahan, maka berapa besar F-nya? Oke, panjangnya akan bertambah sebesar delta L. Agar panjang batang baja tidak berubah jika dipanaskan, diperlukan gaya tekan sebesar. Oke, ini sama aja ditanya F-nya ya. Nah, kalau ditanya F-nya, berarti apa nih F-nya itu? E dikali dengan A, ya kan? Dikali dengan panjang mula-mulanya itu adalah L, dibagi dengan delta L. Kayak gitu doang ya. Jadi kira-kira seperti itulah untuk mencari F-nya. Pak, maaf Pak, saya telat. Saya mau nanya dong Pak. Itu Ya. sebenarnya rumusnya itu delta L yang di atas atau yang di bawah sih? Soalnya kalau sama Bu Shanas delta L di bawah. Itu Oke. kebalik, Pak. Ya, coba kita cek ya. Jangan-jangan ini kita kebalik dari tadi nih. Kalau dari tadi enggak ya. Jadi rumus dasarnya ini biar kita apa namanya jelas. Saya ulangi lagi dari awal ya. Rumus dasarnya kan tau per E, artinya F dibagi dengan A dibagi dengan delta L per L0. Ya kan? Maka dia akan sama dengan F dikali dengan L0 dibagi dengan A kali delta L. Oke, sepakat sampai sini ya. Jadi ini rumusnya gitu ya, Timo ya. Ini rumus modulus yang. Nah, sekarang yang ditanya adalah F-nya. Coba berarti kita kalau tadi kebalik itu akan kebalik juga itu. Ini saya hapus ya. Nah, berarti F-nya kan kita akan cari F kan, maka E dikali A dikali delta L per L0. Oke ya. Berarti yang mana itu? Yang B. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang nomor berapa? Coba tadi ada di chat. Di chat 2 sampai 6, 8 sampai 9. Berarti 7 enggak ya? Kita ke soal nomor 6. NGHOKAY. Apa tuh NGHOKAY? Ini kode soal ya, Mei? Kenapa, Pak? NGHOKAY. Ngehokai. Nggak kayak gitu, Pak. Oh, Kode soal itu. Oke, berarti kita ke soal nomor 8 dan 9. Kurva di samping menunjukkan hubungan antara pertambahan panjang delta L dan gaya yang diberikan F pada sebuah kawat logam. Jika panjang awal kawat L, luas penampang kawat A, dan modulus yang kawat E, gradien kurva tersebut. Nah, ini F, ini delta L, ya kan? Kalau ditanya gradiennya, kemiringannya, ya kan? Berarti kan F per delta L kan? Itu F per delta L, itu gradiennya. Nah, sekarang F per delta L itu sama dengan apa? Nih, F per delta L itu sama dengan apa? Nah, maka kalau yang ditanya gradiennya atau F per delta L, kita balik ke rumus ini. Nah,
Di rumus itu dikatakan, di rumus itu, sebentar mana nih pulpennya. Nah, di rumus itu dikatakan bahwa E itu sama dengan F per delta L, atau yang kita kenal gradien ya, F per delta L, kemudian dikali L0 per A. Boleh kan saya tulis begini kan? Berarti F per delta L atau gradien akan sama dengan apa? E dikali A dibagi dengan apa, Andre? L 0. Gitu, Andre? Ya, jadi Ya, Pak. ini ya. Itulah gradiennya. Jadi gradien atau tangen theta itu adalah EA L0 atau AEL. Jawabannya yang D ya. Pak, itu F per delta L itu gradien ya, Pak? Gimana? F per delta L itu gradien. Rumus Iya. gradiennya. Jadi betul, gradien itu kan kemiringan ya. Ini kemiringan. Nah, gradien itu ini kan sudutnya theta. Jadi gradien itu kalau di matematik apa ya tulisannya? Jadi gradien kemiringan itu nilainya adalah tangen theta. Ya, di mana tangen theta itu kan ketinggian, berarti kan Y per datar miring. Nah, ketinggiannya itu adalah F. Secara sumbu X-nya adalah delta L. Nah, itu gradiennya itu nilainya adalah E A per L atau L0. Gitu ya, Bel? Bel, ngomong-ngomong rambut kamu baru ya, Bel? Udah dari Mei, kalau nggak salah, Pak. Dari Mei, berarti kamu Mei yang nyukur, Mei. Oke. Baik, paham sampai sini? Sekarang kita ke nomor 9 ya. Ada 2 buah kawat masing-masing terbuat dari logam P dan logam Q, panjangnya L dan diameternya D. Kedua kawat memenuhi hubungan LP sama dengan 2LQ dan DP sama dengan 2DQ. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama besar, perbandingan pertambahan panjang kedua kawat adalah 2. Nah, sekarang perbandingan modulus yang-nya itu berapa? Waduh, ini pasti sangat panjang ini. Ya, agak repot kalau tidak di kertas, tapi kita coba ya. Nah, syaratnya ini kita coba, syaratnya kamu harus bantu saya karena saya ini setengah mati nulis pakai mouse ini. Oke ya. Dari sini kita akan mulai dari mana dulu nih? Kedua kawat masing-masing terbuat dari logam P dan Q, panjangnya L, diameter D. Kedua kawat memenuhi hubungan LP sama dengan 2LQ, DP sama dengan 2DQ. Nah, ingat apa namanya hubungan antara diameter dengan luas penampang? Berbanding lurus, tapi dengan kuadrat kan, karena A ya kan, A itu kan seperempat pi kuadrat. Berarti kalau saya mau menuliskan AP ya kan, AP per AQ itu sama dengan AP-nya kan tadi katanya DP-nya kan 2 kali DQ kan, maka 2 kuadrat per 1 kuadrat. Maka artinya perbandingan antara AP dan AQ itu adalah 4. Jadi AP luas penampang P sama dengan 4 kali luas penampang Q.
Setuju sampai sini? Rosa Hapsari? Ya, AP-nya Itu, Pak. adalah 4 aki. LP sama dengan 2 LQ. Ya, kita sengaja nggak pakai diameter karena ribet nanti. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama besar dan pertambahan panjang kedua kawat, delta LP sama dengan 2 kali delta LQ, kan ini dibacanya nih. Gitu nggak nih? Kalau delta LP per delta LQ sama dengan 2, artinya delta LP sama dengan 2 kali delta LQ, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan modulus yang antara Q dan P, yaitu EQ dibanding dengan EP. Nah, dari sini sudah ada titik terang belum? Karena data-datanya sudah sangat jelas, berarti itu titik sudah ketemu, saya rasa tuh titik terangnya nih. Ini kan data-datanya ini nih. Nah, ya kan? Kita sekarang tinggal membandingkan antara EQ dengan EP. Yuk kita bandingkan tuh. Saya rasa Anda lebih leluasa karena di kertas. Nah, saya ini agak empot-empotan karena memakai mouse. Anda bisa bayangkan menulis dengan menggunakan pulpennya tikus, mouse. Maka repot ya. Nah, kita akan membandingkan EQ dengan EP. Nah, apa rumus EQ dengan EP tadi? Modulus yang itu. Modulus yang itu kan EQ berarti F, ya kan? FQ dikali L0. L0-nya sama nggak panjangnya mula-mulanya? Beda. Beda. Beda kan? Jadi F dikali dengan LQ, F dikali LQ per aki dikali delta LQ. Delta LQ. Nah, ini akan kita bagi. Daripada kita bagi, mending kita kalikan dengan lawannya saja ya. Setuju? Dengan lawannya. Dengan lawannya berarti AP kali delta LP, ya enggak? Per F dikali dengan LP. Nah, baru dari sini Anda masukin nih data-data yang ada di kotak. Nah, apa kata data-data yang di kotak? Katanya F-nya sama, berarti F-nya coret, ya kan? Tapi LQ-nya, LQ-nya tetap LQ ya. LQ-nya adalah LQ per aki. Aki-nya ya aki, ya kan? Aki. Lalu delta LQ tetap aja delta LQ. Nah, yang berubah itu delta apa nih? AP. AP katanya berapa kali aki? 4 aki ya. AP sama dengan 4 aki. Lalu delta LP nih 2 kali delta LQ. Berarti 2 kali delta LQ per LP. LP berapa LQ? 2 kali LQ. Nah, dari sini saudara-saudara, Anda bisa coret. Ini LQ, ini LQ. Ini aki. Ya, ini aki. Ini aki. Ini delta LQ, ini delta LQ. Nah, berarti sama dengan 4 kali 2 berapa? 8. Yang di bawahnya cuma ada 2, ya kan?
Jadi sama dengan 4:1. Selesai deh jawaban kita. Ya, gimana Sel? Iya. Saya mau nanya, Pak. Apa Iya. namanya? Berarti jawabannya bisa 4, bisa 1/4 dong. Nah, enggak, kalau jawabannya 1/4 itu EP banding EQ. Nah, ini yang diminta di soal itu adalah EQ banding EP atau Oh iya, saya nggak atau baca, Pak. YP per YQ, karena dia yang diminta Q per P, maka 4:1. Tapi kalau diminta P per Q, 1:4. Oh iya, kasih, Pak. Nah, Timo, sampai sini kamu paham, Timo? Paham, Pak. Sip, keren. Dasya? Oke, Dasya? Ya. Paham, Pak. Darel, rambut keren, oke? Saya salah ngitung, masih mau diinin lagi, Pak. Oke. Ya, jadi itu ya, memang itu agak panjang caranya karena memang nuansa matematisnya lebih kental. Oke, Andre, oke Andre. Sudah, kita bisa ke slide berikutnya. Oke ya, silakan di screenshot karena nggak bisa pindah sebelum ini di clear all drawing ya. Baik, nah berikutnya nomor berapa lagi nih? 12 sampai 14, Pak. 12 sampai 14. Nah ini kelihatannya cam scannernya sudah semakin redup baterainya. Itu Valdi yang fotoin, Pak. Oh, Mei. Sumpah tau gak sih, Mei? Gue foto ini sampai 20 kali lebih cuma buat lu. Ternyata buat les juga. Gue udah keburu-buru. Maaf, Pak. Baik, kita coba cek soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ya. 4 pegas identik yang masing-masing memiliki konstanta elastis sebesar 1.600 Newton per meter disusun seri dan paralel seperti gambar. Beban apa itu? F atau W? Beban M yang digantung menyebabkan sistem pegas mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Nah, ditanyakan beban M-nya itu berapa? Nah, ini bebannya berapa nih M-nya? Oh, karena ini Newton mungkin bukan M, tapi N. W itu dalam Newton ya. W berat. Oke, W-nya itu berapa? Nah, saya rasa ini bukan masalah besar ya, saudara-saudara sekalian. Karena di sini datanya sudah lengkap sekali. Itu ada konstanta tiap-tiap pegas, ini K-nya ya kan. Lalu ada pertambahan panjangnya, delta X atau delta L. Maka soal ini adalah soal hukum Hooke. Tetapi digabung dengan rangkaian pegas. Nah ini rangkaian pegas, ini kan pertama kita cari dulu serinya dulu ya. Paralelnya dulu. KP itu sama dengan K ditambah K ditambah K. Jadi berapa K itu? 3K. Ya kan? Ya, Abel tangannya kelihatan 3. Nah, kemudian diserikan dengan 1K, yaitu konstanta totalnya. Maka karena totalnya seri, jadi 1/K total atau 1/K seri sama dengan 1/KP, yaitu 1/3K ditambah dengan 1/K. Nah, Anda samain penyebutnya jadi 3K.
Ya kan? Yang di atas 1 tetap, ya ini dikali dengan 3 supaya penyebutnya sama-sama dengan 3K. Jadi sama dengan 4/3K. Berarti K totalnya, K total sama dengan 3/4 dikali dengan K. Nah, sebentar dulu nih, kan K-nya ada nih 1600 ya kan? Berarti Anda masukin 3/4 kali 1600. 1600 dibagi 4 itu berarti 400 ya? 400 kali 3, 1200. Nah, ini 1200, ini adalah konstanta pegas total, N/M. Nah, kalau sudah begitu, Nay, maka kita masuk ke hukum ini, hukum apa namanya? Hukum apa sih namanya? Hukum Hooke. Dasya, kamu masih ingat nggak hukum Hooke itu apa? F sama dengan? Lupa, Pak. Oke, K total atau K dikali dengan delta X ya. Dengan delta X. Nah, ini hukum Hooke ini. Bahwa F sama dengan K kali dengan delta X. Maka K yang kita gunakan adalah K total. Nah, di sini yang ditanya F-nya. Apa F itu? F itu gaya. Nah, gaya dalam hal ini diwakili oleh W, gaya berat. Ya, jadi W-nya atau F-nya sama dengan K totalnya itu adalah 1200. Delta X-nya berapa itu di soal? 5 cm. Berarti 5, kita jadikan meter ya, kali 10 pangkat minus 2. Maka jawabannya 12 dikali 5. Berapa 12 kali 5? 60. Ya, 60 Newton. Inilah berat beban W. Nah, dalam hal ini W ini ekivalen atau sebanding dengan F, gaya ya, gaya berat. Sampai sini masih oke, Nay? Mei? Iya, Pak. Ca? Oke, Pak. Waldi? Mantap. Darel Iskandar? Oke. Oke, Pak. Oke. Satria Andreas Hutomo? Iya, Pak. Ini Pak C, nomor absen 24. Oke, Andre. Iya, Pak. Nah, coba sekarang. Lanjut nomor 13 ya. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita cek deh soal nomor 13. Dua susunan pegas ditunjukkan pada gambar di samping. Perbandingan pertambahan panjang susunan pegas 1 terhadap pertambahan panjang pegas pada susunan 2. Di mana masanya ini yang pertama M. Lalu yang kedua itu masanya 2M. Nah, berarti di sini Anda akan mencari konstanta total masing-masing. Nah, coba Anda cari deh. Kalau yang gambar 1 konstantanya berapa, yang gambar 2 konstantanya berapa. Nah, kita akan mulai dari gambar 1 dulu ya. Nih, gambar 1, ini kan paralel kan? Karena paralel Anda cerdas, jadi langsung aja dia 2K. Ya enggak? Lalu dia diserikan dengan ini. Ya, jadi kita lihat dulu gambar 1. Gambar 1 1/K total itu sama dengan 1/2K ditambah dengan 1/K. Nah, ini kita sama ini penyebutnya sama-sama 2K. Jadi 1 + 2.
maka sama dengan 3/2K. Ingat ya saudara-saudara, itu baru 1/K total. Kan yang ditanya K totalnya atau yang kita butuhkan K totalnya, maka K totalnya ya dibalik jadi 2K/3 atau 2/3K atau 2K/3. Nah, ini K total untuk gambar 1 ya, untuk gambar 1 nih. Untuk gambar 1. Nah, berikutnya Anda cari tuh K total untuk gambar 2. Gambar 2 ini gampang sekali karena seri dan hanya 2 pegas kan. Maka untuk 1/K total 2 itu sama dengan 1/K plus 1/K. Jadi sama dengan 2/K gitu ya. 2/K tuh. Nah, karena dia 1/K totalnya adalah 2/K, maka K totalnya jadi tinggal dibalik, ya kan? Maka K total untuk gambar 2 itu sama dengan K/2 ya, atau setengah K. Ya, K/2. Nah, dapat tuh K1 dan K2. Nah, terus sampai sini yang ditanyakan pertambahan panjangnya kan? Yuk, ini saya hapus yang di atas ya, supaya kita bisa Nah, sekarang coba Anda lihat nih, apa yang ditanyakan? Perbandingan pertambahan panjang, ya kan? Maka kalau yang ditanyakan adalah perbandingan pertambahan panjang, Anda ingat hukum Hooke. Apa kata hukum Hooke? F sama dengan K kali dengan delta X. Ya kan? K kali delta X. Nah, F-nya itu tidak lain adalah M dikali dengan G. Sama dengan K kali dengan delta X. Maka kalau kita mau mencari delta X, berarti apa? Sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan K. Nah, dari rumus ini, saudara-saudara sekalian, dari rumus ini, silakan Anda bandingkan. Nah, apa di situ yang mau kita bandingkan? Yang mau kita bandingkan adalah delta X pegas 1, ya kan? Dibanding dengan delta X pegas 2. Nah, kalau delta X pegas 1, ya berarti M1, ya kan? M1 dikali dengan G, ya enggak? Dibagi dengan K total 1. Nah, akan dibanding dengan delta X2. Dibanding itu kan artinya dibagi. Kalau kita membagi pecahan itu artinya mengalihkan dengan lawannya, ya kan? Maka berarti K total 2 per M2 kali G, gitu ya. Nah, sampai sini, maka ada nggak yang bisa dicoret? Ada nih G, ya kan? Nah, G-nya ini kita coret nih, Gabe nih. Nah, sekarang Gabe dan teman-teman, Anda bisa memasukkan tuh harga M-nya. M1-nya itu berapa M ini? Aduh, gelap sekali itu, apa tuh? M ya. M1-nya itu M per K total 1. K total 1-nya 2/3. 2/3 K, ya kan? Nah, ini akan dikalikan dengan K total 2. K total 2-nya adalah K/2 atau setengah ya. Setengah K.
dibagi dengan M2. M2-nya berapa M itu? 2M ya? 2M. Lalu Q-nya udah kita coret. Nah, coba sekarang ya, ini K-nya bisa kita coret, K-nya, M-nya juga bisa kita coret. Sekarang setengah dibagi 4/3. Kalau setengah dibagi 4/3, itu artinya setengah dikali 3/4. Jadi hasilnya berapa? 3/8. Gitu ya. Jadi ini ya kira-kira saudara-saudara sekalian cara mencari atau menjawab soal nomor 13. Ya. Jadi kalau ada yang tadi baru datang ya, langkahnya dari sini dulu nih. Langkah pertama sini, selesai ke sini, seret, baru kita ke atas nih. Ke atas. Baru nih ke atas. Nah, terus lanjut ke bawah. Oke. Gitu ya, Gabe. Ocha, oke, Ocha. Dasya, oke. Ya, sip. Kalau sudah paham semua. Baik, sudah bisa ganti slide berikutnya? Nah, berikutnya soal nomor berapa lagi? 14, Pak. Kayaknya di setelahnya deh, Pak. Enggak ada juga. Kayaknya kepotong, Pak. Oke, kepotong ya. Coba 14 susah apa enggak soalnya? Kalau gampang kita lewatin aja. Coba dilihat. Susah nggak, Mei? Saya cek dulu, Pak. Enggak sih, Pak. Itu kayak tabel pertambahan panjang gitu. Iya, Pak. Oke, berarti bisa di-skip ya. Atau kalau mau dikirim, boleh dikirim. Kayaknya langsung ke saya aja, Pak. Langsung ke saya aja. Ini soalnya juga ada yang mirip di latihan Busana sih, jadi kayak nggak usah. Maaf. Oke, sip berarti ya. Sekarang kita lanjut ke esainya. 1, 2, 3, 5, 7, 6-nya hilang. Oke, esai kita mulai dari nomor berapa? 1, Pak. Nomor 1 ya. Nah, coba ya Anda perhatikan soal nomor 1 ini termasuk masih dalam kategori soal yang sopan ini. Sebuah beban 20 Newton berarti F ya. Digantungkan pada kawat yang panjangnya ini L. Dan luas penampangnya ini berarti A. Hingga menghasilkan pertambahan panjang, nah ini delta L. Ditanyakan tegangan, regangan, modulus yang. Bisa lah ya? Bisa, Pak. Langsung ke nomor 5 aja, Pak, kayaknya, Pak. Ya, jadi kalau tegangan itu F per A, regangan itu delta L per L0. Modulus yang itu tegangan per regangan. Nah, sampai ke bawah itu masih sama semua ya. Nomor 5 yang agak beda memang, Mei. Nomor 5 ya. Sebuah batang kaku. Nah, ini batang kaku. Sebuah batang kaku berat ditahan
Oh, maksudnya batangnya udah kaku, berat, dia ditahan mendatar di tempatnya oleh dua utas kawat vertikal A dan B yang memiliki panjang awal sama dan mengalami pertambahan panjang yang sama. Lihat gambar. Jika perbandingan diameter A dan B sama dengan 2 dan perbandingan modulus elastis A dan B sama dengan 2, hitung perbandingan gaya tegangan dalam kawat A dan B. Oke ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian, ini kan sebetulnya perbandingan di soal modulus elastis. Nah, kalau Anda ketemu soal begini, maka Anda harus ingat nih, kan diameter A dan B, berarti diameter A, ya kan, dibanding dengan diameter B, itu sama dengan, berapa katanya? 2 ya, 2:1. Artinya apa ini? Artinya kalau diameter A dibanding dengan diameter B itu sama dengan 2:1, kita kali silang ya kan? Berarti artinya diameter A sama dengan 2 kali diameter B, gitu ya. Kemudian perbandingan modulus elastis A dan B sama dengan 2. Nah, sama dia. Modulus elastis A per modulus elastis B itu juga sama dengan 2, berarti 2:1. Maka artinya EA modulus elastis A itu 2 kali modulus elastis B. Nah, ini artinya ya. Nah, lalu kalau sudah seperti itu, apa pertanyaannya? Hitung perbandingan gaya tegangan dalam kawat A dan B. Nah, coba anggap kita semua lupa nih dengan modulus elastis. Rumusnya apa modulus elastis itu? E sama dengan F dikali dengan L, ya kan? Dibagi dengan A kali dengan delta L, gitu kan? Setuju? Nah, sekarang yang ditanya itu F-nya. Berarti F sama dengan, kita kali silang, E dikali A dikali delta L per L0 atau per L ya. Nah, sekarang adakah data delta L dan delta L0-nya? Sama Pak katanya. Oke, kalau sama berarti kita abaikan ya. Nah, artinya kalau panjang awalnya itu sama, kemudian delta L-nya juga sama, maka data ini sementara bisa kita abaikan. Berarti F itu berbanding lurus dengan E kali A. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah FA, ya kan? FA dibanding dengan FB. Maka FA-nya itu adalah E dikali dengan A, ya kan, AA per FB-nya juga EB dikali dengan AB. Nah, coba kita masukin datanya nih. EA itu kan sama dengan 2 kali EB, ya kan? Berarti 2 EB.
Lalu luas penampang A, ya kan, luas penampang A itu 2 kali penampang B, tetapi di sini yang diketahui adalah diameternya. Ingat, hubungan antara diameter dengan luas itu gimana? Sebanding Kuadrat, ya kan? kuadrat. Berarti dengan demikian, kalau kita mau nyari luas AA, itu tidak lain adalah kuadrat dari ini. Maka 4 kali AB. Gitu ya. Jadi EA dikali AA. AA-nya itu 4 kali AB. Nah, dibagi EB kali AB. Nah, sampai sini, adakah yang bisa kita coret? AB-nya coret, ya kan? EB-nya juga coret. Maka FA dibanding FB sama dengan 8/1, ya kan? Atau sama dengan 8. Pak, kalau saya ngerjainnya pakai yang sama dengan tegangan peregangan, boleh nggak, Pak? Sama dengan? Tegangan peregangan. Oh, boleh ya. Tapi saya dapetnya 1/8, Pak. Saya itu. Mungkin kamu dapat 1/4 karena 1/8, Pak. 1/8 kebalikannya. Luasnya itu belum dirubah dari diameter ya. Luas itu 1/4 pi d kuadrat. Saya dapetnya 1/8, Pak, bukan 1/4. Kebalikannya jadi. Kebalik ya? Oh ya. Jangan-jangan kamu B/A. Kalau misalkan FA per FB itu berbanding terbalik kan, Pak, berarti? Iya. FA banding FB. Berarti A-nya, kalau misalnya diameter A-nya itu berarti nanti yang di bawah jadi. Ya, coba kalau kamu pakai FA per FB sama dengan tegangan peregangan ya. Kalau tegangan peregangan ya berarti dia tegangan A per regangan A dibagi dengan tegangan B per regangan B, gitu kan. Nanti dia akan munculnya gini di TO A, tegangan A per modulus regangan A dikali dengan regangan B per TO B, gitu ya. Berarti tinggal dicoret, maka yang muncul adalah FA per AA dibagi FB per AB, gitu ya. Nah, cuman di sini kan unsur E-nya ini beda, ada di sini ada unsur E-nya. Maka kalau kita mengerjakannya hanya begini, ini kita baru satu unsur saja, yaitu modulus yang. Bapak, Ya. kelasnya Yara bahas soal buku juga nggak, Pak? Atau belum? Hanya bahas soal yang 14 itu. Oh, oke.
Oke, sudah? Kita pindah slide ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal nomor 7, 8, 9, 10. Mana yang mau dipilih nih? 7 nggak usah, Pak. Nomor 7 gampang ya. 8. Pakai perbandingan ya. Ini juga gampang. Nomor 10 aja, Pak. Nomor 10 ya. Oke. Baik, kita coba kerjakan soal 60 ya. Modulus elastisitas kawat X setengah kali kawat Y, panjang kawat X dan Y sama, yaitu 1 meter. Serta diameter kawat X dan Y berturut-turut adalah 2 dan 1. Tentukanlah nilai perbandingan tetapan gaya X dan Y. Nah, ini hubungan antara tetapan gaya dengan modulus yang serta panjang. Nah, tadi di depan sebenarnya sudah, kalau kita nggak hapus atau mungkin di buku Anda sudah ada ya, rumusnya tadi sudah kita tulis bagaimana hubungan antara modulus yang dengan konstanta pegas. Nah, di mana yang namanya modulus yang itu kan tegangan pergangan ya kan, berarti F per A dibagi dengan delta L per L0. Ya, ini karena saya tulisannya kehapus terus, jadi memang mesti diulang-ulang. Maka F dikali dengan L0 dibagi dengan A dikali dengan delta L. Nah, F-nya itu adalah K dikali dengan delta L atau delta X, ya kan? Dikali L0 dibagi dengan A kali delta L. Maka ada yang dicoret, yaitu delta L. Sehingga modulus yang itu rumusnya adalah K dikali L0 atau panjang mula-mula dibagi dengan A. Ya, jadi itu rumus dari modulus yang kalau ada kaitannya dengan konstanta pegas. Nah, sekarang kita coba lihat soal nomor 10. Modulus elastis kawat X setengah kali kawat Y. Berarti modulus elastis kawat X ya, jadi modulus elastis kawat X sama dengan setengah kawat Y. Artinya EY itu sama dengan 2 kali EX. Nah, lalu apa lagi? Panjang kawat X dan Y sama, yaitu 1 meter. Ya, jadi LX sama dengan LY. Kemudian apalagi tuh datanya yang ada LX sama dengan LY. Diameter kawat X dan Y itu 2:1. Jadi DX per DY itu adalah 2:1, artinya DX 2 kali DY. Nah, supaya gampang ya, kalau DX itu 2 kali DY, maka AX sama dengan 4 kali AY. Nah, jadi ada data pembandingnya 1,
kemudian 2 dan 3 ya. Nah, dari situ ditanyakan tentukanlah nilai perbandingan tetapan gaya. Oh, ditanya F-nya. Tetapkan gaya berarti K-nya. Nah, berarti kalau kita mau nyari K, ya kan, berarti kan K itu sama dengan EA per apa nih? L, ya kan, per L. Nah, sekarang Anda akan membandingkan antara tetapan gaya X dibanding dengan tetapan gaya Y. Kalau Anda akan membandingkan tetapan gaya X dengan tetapan gaya Y, maka ini tetapan gayanya nih. Itu ya. Berarti EX dikali dengan AX dibagi dengan LX dibagi dengan KY. Berarti kita kali lawannya aja ya. Maka LY per EY AY gitu ya. Nah, dari situ sorry, Anda masukin tuh. EX itu berapa kali EY? EY-nya 2 kali EX. Ya udah berarti EX-nya diemin aja ya. Ini EX-nya kita diemin nih. AX itu berapa kali AY? Oh, 4 kali AY. 4 kali AY. Kemudian LX dengan LY sama-sama L. Lalu kita kali dengan LY. LY-nya juga sama dengan LX, L ya kan? EY itu 2 kali EX. Berarti 2 EX. 2 EX. AY ya tetap aja AY kan? Karena AX-nya 4 kali AY. Ini 4 ya. Maka AY-nya tetap saja A, luas ini luas, Y. Nah, dari situ silakan Anda main coret-coretan tuh, dicoret-coret. Mana yang bisa dicoret? EX, AY, L. Sehingga yang tersisa adalah 4, ya kan? Per 2. Atau dengan kata lain 2:1. Itulah konstanta pegas X dibanding dengan konstanta pegas Y, yaitu 2:1. Paham sampai situ? Nah, sekarang pernyataan yang B-nya. Berapa tetapan gaya kawat? Ditanya K-nya. Kalau modulus siangnya kelihatan. Oh, ya tinggal dimasukin ya kan. Masukin ke sini. Bahwa K sama dengan modulus siangnya sudah ada tuh di soal di bawah. Dikali A, tadi luasnya adalah 1/4 πd kuadrat per L. Ya, ini jawaban yang B. Pak, yang B kayaknya Bapak salah lihat soalnya, Pak. Mana? Nomor 10. Itu semua gara-gara cam scannernya Valdi ya. Jadi mata saya pun sudah mulai siwer. Saya nggak pakai cam scanner juga, Pak. Foto saya keren, nggak perlu pakai. Yang B, jika kawat X diberi beban F, kawat X bertambah panjang 0,5. Tentukanlah pertambahan panjang kawat Y jika diberi beban 2F. Ya udah tinggal dimasukin ya kan. Jika kawat X diberi beban F, kawat X akan bertambah panjang 0,5. Tentukanlah pertambahan panjang kawat Y jika diberi beban 2F. Ya, itu soal. Bisa nggak
Itu cari K-nya dulu bukan, Pak? Nah, pintar. Ya, jadi itu pakai perbandingan nih. Kan tadi Oke. perbandingan KX-nya 2 kali KY kan? Hasil A-nya ini saya tulis ini di sini. KX nilainya sama dengan 2 kali KY. Konstantanya 2 kali tuh, Mei. Nah, sekarang kita cari konstanta X-nya. Jika kawat X diberi beban F, nah KX sama dengan F per delta X-nya berapa tadi? 0,5 ya? Per 0,5. Artinya KX itu hasilnya adalah 2F ya. Jadi KX-nya sama dengan 2F. Nah, sekarang tentukanlah pertambahan panjang kawat Y jika diberi beban 2F. Bebannya 2F. Padahal KX-nya adalah 2KY. Lalu gimana tuh matematikanya? Ayo, pikirkan semua. Udah kepikiran? Kan KY sama dengan FY, ya kan? FY per delta XY, ya kan? Delta X-nya berapa katanya? Oh, belum tahu ya? 0,5. Enggak, Oh, yang Y belum. Ini delta XY gitu kan. Nah, kita tahu yang namanya KY itu berapa KX? KY itu berapa KX? Kalau KX-nya 2 KY. Berarti KY-nya kan setengah KX, ya kan? Ya. Setuju? Setuju. Jadi setengah KX sama dengan, oh sebentar nih harus saya hapus dulu nih. Mana nih penghapusnya? Nah, setengah KX akan sama dengan FY. FY-nya berapa katanya? 2F. FY-nya adalah 2F. 2F per delta XY yang ditanya ya? Delta XY ditanya. Nah, sorry. Ini kalian kelihatan nggak nih saya nulisnya di sini nih? Kelihatan. Sekarang KX-nya itu berapa F? 2F. Kan KX-nya 2F ya kan? Iya. Berarti setengah dikali dengan 2F sama dengan 2F per Delta Y. Kenapa si Melan jadi keluar? 2F per delta Y gitu ya. Nah, mana yang bisa dicoret? F-nya ya kan, F-nya kita coret nih. Jadi setengah kali 2 kan 1, maka kita akan mendapatkan delta Y-nya berapa? Delta Y sama dengan 2 ya. 2-nya 2 apa tadi satuannya? Sentimeter kan? Sentimeter. Maka delta Y-nya 2 cm. Ini dia hasilnya. Gitu ya, Mei? Mei udah bergabung, Mei? Pak. Paham, Mei? Paham. Nah, jadi begitu ya, saudara-saudara. Memang
benar kalau Anda memilih soal yang nomor 10 ya, nomor 10 karena memang dia butuh itu dia pemahaman ya, pemahaman yang lumayan. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Ini kok pakai rumus kan K itu F per delta X. Kalau misalnya pakai K sama dengan K bisa nggak, Pak? Boleh. Jadi langsung perbandingan biasa gitu. Nah, cuman kan di situ ada kaitannya dengan soal yang A-nya. Ya, di soal yang A itu kita sudah mencari konstanta X-nya nilainya ternyata nilainya 2 kali konstanta Y itu. Maka soal yang B itu lanjutannya tuh Valdi. Nah, tadi bisa Valdi gunakan seperti itu kalau dianggap Kx-nya sama dengan Ky. Jadi K sama dengan Kx sama dengan Ky. Nah, di sini kita tadi udah panjang lebar mencari soal yang A nih, soal yang A. Dan mulainya dari mana saya juga bingung nih, tulisan saya aja jelek, saya kagak bisa baca nih. Tadi mana ya? Ini ya. Oke. Oke. Nah, saya rasa kita cukup ya sampai di sini. Anda hanya punya waktu beberapa menit ini untuk istirahat, untuk selanjutnya masuk ke sesi yang kedua. Nah, terima kasih banyak nih Anda sudah belajar dengan antusias. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam penyampaian. Untuk Andre juga mohon maaf Nindre, terpaksa kita harus mereview ulang materi yang sudah kamu lewatin. Nah, minggu depan berarti kita lanjut ya untuk membahas tentang kan suhu dan kalor. Nah, kemarin kita sudah sampai mengukur suhu, berarti kita tinggal membahas kalornya di minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.